Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Waduh, kasus terkait ijazah Pak Jokowi ini makin menjadi-jadi ya. Dan bahkan Pak Mahfud MD juga terseret akan dilaporkan. Karena apa? Karena podcastnya yang pada saat lalu mengomentari terkait Pengadilan Negeri dan PT UN bakal tolak gugatan soal kasus ijazah Jokowi. Nah, gara-gara ini Pak Mahfud MD akan dilaporkan. Ini sangat mengejutkan sekali ya, sangat mengejutkan sekali, di mana Pak Mahfud MD hanya mengomentari karena dengan keilmuannya yang dimiliki. Mengomentari saja. Ini bahkan juga berujung akan dilaporkan. Ini sangat mengejutkan sekali ya, di mana gara-gara Pak Mahfud MD konon katanya itu bisa ya setidaknya mempengaruhi putusan hakim dan lain sebagainya. Ini juga sangat bohong sekali ya, sangat bohong sekali. Bahkan sudah merembet kemana-mana. Jadi kasus ijazah ini ya tolong diakhiri lah, dan semoga menjadi titik temu clear dan jelas. Menurut saya seperti itu. Bahkan Pak Mahfud MD juga akan dilaporkan. Ini kan sangat mengejutkan sekali ya. Seperti ini videonya. Saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak ya, karena gugatan saya itu dinilainya bukan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan, dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Wow, seperti itu ya. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya. Dimana wah dikit-dikit dilaporkan. Ini kan juga tidak akan berakhir ya terkait isu ijazah dari Pak Jokowi yang konon katanya digugat dan lain sebagainya. Dan saat ini malah merembet ke Pak Mahfud MD yang sidang ini belum selesai, tetapi sudah ada Pak Mahfud MD yang akan dilaporkan. Jadi tidak akan selesai-selesai kalau caranya seperti ini ya. Akan merembet kemana-mana. Kalau ada yang berkomentar berujung dilaporkan dan sebagainya juga tidak akan selesai-selesai. Kan juga sangat lucu sekali. Seharusnya legowo lah, misalkan hakim memutuskan A atau B, ya sudah diterima saja. Sudah diterima. Kalau begini terus, secara terus-menerus ya tidak akan selesai-selesai. Seperti halnya Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan apapun, ya kita harus menerima. Kalau kita tidak menerima terus ya
pastinya juga tidak akan selesai-selesai. Kita memang harus legowo ya, pasti keputusan itu ada yang pro, ada yang kontra, dan lain sebagainya. Nah, saya juga berharapnya kasus ini segera cepat selesai ya, karena masih banyak isu-isu yang sangat wow sekali. Selain ijazah palsu ini, ada korupsi, wah sangat masif sekali, mulai dari bawah sampai tingkat atas ada korupsi. Ini malah ngurusi terkait ijazah terus. Bosen kadang-kadang, tiba-tiba Pak Mahfud MD akan dilaporkan. Ini kan juga sangat mengejutkan sekali dan sangat di luar dugaan ya. Nah, pada saat lalu memang Pak Mahfud MD itu mengomentari terkait PT UN bakal tolak gugatan ya. Mantan Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Mahfud MD meyakini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN bakal menolak gugatan terkait tudingan bahwa ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Mulanya Mahfud menjelaskan soal gugatan perdata terkait ijazah Jokowi ke PN. Namun dia meyakini gugatan tersebut akan langsung ditolak karena bukan wewenangnya. Yang gugat ijazah Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lah saudara, keabsahan ijazah kok digugat perdata? Pengadilan bilang itu bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang no, tidak dapat diterima karena bukan wewenang. Katanya dikutip dari video yang diunggah di akun YouTube pribadinya pada 4 Mei. Mahfud juga menjelaskan bahwa suatu pihak bisa menggugat pihak lain secara perdata ketika memang ada perjanjian kontrak antara keduanya, tetapi salah satunya tidak memenuhi syarat. Lalu, ketika disangkutkan dengan gugatan ijazah Jokowi secara perdata, maka Mahfud menegaskan hal tersebut tidak masuk akal. Pasalnya Jokowi tidak pernah membuat perjanjian kontrak dengan pihak penggugat terkait ijazahnya. Ya, menurut saya juga sangat masuk akal sekali ya. Seharusnya juga didengar argumen dari Pak Mahfud MD ini. Apakah memang demikian dan lain sebagainya, bukan malah dilaporkan. Sehingga dengan aturan di atas, Mahfud mengungkapkan ketika pengadilan justru menerima dan memutus gugatan tersebut, maka hal tersebut melanggar aturan peradilan. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Saya tidak membela Pak Jokowi dan juga pengadilan. Benar dia pengadilan negeri, justru kalau dia memutus salah, jelas Mahfud. Lalu Mahfud mengilustrasikan jika penggugat melayangkan gugatan ijazah Jokowi ke PT UN, maka hasilnya akan sama, yaitu ditolak. Ia meyakini PT UN bakal menolak gugatan tersebut karena tidak ada kerugian yang dialami penggugat secara tata usaha negara, sehingga dia mengungkapkan gugatan yang paling benar untuk dilayangkan penggugat adalah langsung ke Universitas Gadjah Mada selaku pihak yang menerbitkan ijazah Jokowi. Nah, ini juga sangat masuk akal sekali ya. Bisa saja yang digugat langsung UGM misalkan, bukan Pak Jokowi. Yang datang seharusnya UGM dan membawakan ijazah salinan misalkan. Tapi memang kita lihat sajalah perkembangannya besok, apakah hakim memang benar-benar bisa memutuskan yang seadil-adilnya, apakah ditolak, apakah diterima, juga kita tidak tahu ya. Yang jelas sampai saat ini pun keduanya juga masih tetap kekeh pada pendiriannya. Pak Jokowi tidak menginginkan ijazahnya untuk ditunjukkan ke publik, dan yang penggugat tetap kekeh ingin Pak Jokowi datang dan menunjukkan ijazah tersebut ke hadapan publik. Memang sangat wow sekali lah. Bahkan Pak Mahfud MD saat ini juga terseret, konon katanya Pak Mahfud MD itu ya menggiring opini para hakim karena hakim tersebut adalah murid-murid Pak Mahfud MD dan lain sebagainya. Saya jadi teringat pada saat lalu ya, ketika sidang pra-peradilan Hasto misalkan. Di situ bahkan juga ada hasil survei. Hasil survei seharusnya tidak boleh dong. Itu juga menurut saya akan menggiring opini masyarakat, menggiring opini dari hakim misalkan. Bahkan dari hasil survei tersebut, mayoritas masyarakat Indonesia itu percaya Hasto Kristanto itu tersangkut suap Harun Masiku dan lain sebagainya. Itu juga sangat mengejutkan sekali kalau kita lihat pada saat lalu ya, tiba-tiba ada rilis hasil survei. Tetapi kalau menurut saya sih, Pak Mahfud ketika ditanyai terkait ijazah ini, ya Pak Mahfud MD juga akan memberikan jawaban sesuai dengan apa keilmuannya. Karena Pak Mahfud MD juga pernah menjadi hakim konstitusi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sangat sah-sah saja dan normal-normal saja. Ya seperti halnya pada saat lalu ketika Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terkait sengketa Pilpres yang lalu, bahkan juga mantan-mantan hakim MK, Mahkamah Konstitusi, itu pun juga berkomentar terkait hal tersebut, dan itu juga tidak akan merubah pendirian dari hakim. Nah, jadi menurut saya kalau beropini, menebak-nebak, menurut saya sih juga tidak masalah ya. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.